Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ini Batman di acara bukan acara, ini konten ya. Konten ya? Ini konten ngobrol-ngobrol. Obrolannya untuk sekarang adalah justru tentang konten. Oke. Oke. Konten. Kenapa? Selama pandemi setahun kemarin, tiba-tiba beberapa orang, banyak orang teman saya kenal aja, banyak yang ngejar konten ternyata, bro. Ada yang konten buat podcast, ada yang konten buat Instagram, ada yang konten buat Facebook. Pokoknya semua orang karena mungkin nggak ada kerjaan jadinya ngejar konten. Oke? Dan teman saya yang menemani sekarang adalah Pak Farel. Pak Farel. Kita biasa panggil Papap. Mudah-mudahan nanti ada Mama. Jadi Papap dan Mama. Ini saya yang ngundang atau saya yang datang ke sini? Diundang. Ini kebetulan ini di kantornya Pak Farel. Ini adalah kantor ruang kreasi, bro. Jadi kita pansos ke ruang kreasi, apa ya? Ya sorry ya, Kang Herman, maaf ya. Oke, tentang konten. Kenapa ngundang Pak Farel? Karena Papap ini adalah salah satu teman saya yang ahli di bidang konten mengonten. Buktinya, lihat aja channel Ruang Kreasi TV. Nah itu konten-kontennya tuh yang maintenance, yang ngangkat. Nah ini ya, tapi semuanya dengan tim. Oke, tentang konten. Ya. Konten itu yang saya tahu, yang saya sering nonton di YouTube, itu adalah konten-konten yang tentu saja menarik untuk saya. Betul. Tapi ada beberapa konten yang juga sangat saya perlukan. Contohnya konten untuk review gear fotografi, karena saya motret. Terus konten tentang bagaimana cara memotret ya. Itu apa namanya, konten apa? Jadi konten tutorial motret, tutorial ngedit, tutorial gitu ya. Karena kan banyak sekali yang saya bisa pelajari dari YouTube. Ya sesuai ini ya, sesuai keinginannya. Sesuai keinginan, sesuai minat, sesuai profesi orang yang nonton YouTube itu. Oke, nah sekarang Papap akan menerangkan tentang apa itu konten. Konten itu sendiri apa, bro? Nah, Kita nonton aja ya. Nah, Papap nih ahlinya. Oke Pak, terangkan apa itu yang disebut dengan konten. Konten adalah ring. ya sebetulnya konten itu kan berawal dari bahasa Inggris ya. Konten itu adalah sebetulnya informasi. Nah, informasi yang disampaikan baik itu berupa media maupun berbentuk produk sebetulnya. Media atau produk. Iya, media atau produk. Ya. Nah, sekarang berkembang menjadi konten lebih banyak sebagai media, ya kan? Media, melalui media gitu. Ya akhirnya yang tadi Kang Batman nyampein bahwa sekarang udah mulai ke semua media sosial. Apapun media sosial sebetulnya itu apapun yang dihasilkan informasi itu namanya konten sebetulnya. Itu hasilnya adalah konten. Betul. Itu sih sebetulnya simpel ya sebetulnya. Simpel sebetulnya gitu. Tentang konten itu sendiri. Konten itu sendiri sebetulnya itu gitu. Nah, oke, sekarang konten. Sekarang banyak orang bikin konten, terutama yang punya akun YouTube, yang punya channel YouTube, yang punya akun Facebook, Instagram, semuanya akun medsos, bahkan ada lagi TikTok, ada lagi banyak ya. Ya, yang sekarang ada Bigo, ada apa, semuanya berkonten, berkonten gitu. Nah sekarang begini, berbagai macam konten banyak nih. Kira-kira garis besarnya tuh digolongkan konten itu ada berapa? Ada tutorial, ada edukasi. Nah, ada berapa? Itu tadi yang disampaikan bahwa konten tutorial termasuk adalah kontennya edukasi. Tutorial itu adalah edukasi. Ya. Nah, kan ada konten informasi, ada juga konten yang sifatnya infotainment. Hiburan. Hiburan itu golongannya seperti itu. Jadi seperti teman-teman saya yang bikin cover musik, nah itu masuknya ke hiburan. Bikin musik, betul, atau itu. Tapi hiburan nggak musik aja kan? Enggak. Ada hiburannya dia tuh jalan-jalan. Itu konten hiburan juga maksudnya? Masuknya sebenarnya hiburan, tapi memang lain. Kalau di YouTube sendiri semua ada pembedaan, ya kan? Kalau misalnya dia sifatnya mengupload aktivitas pribadi, itu lebih banyak vlog namanya vlog atau vlog ya. Betul. Tetapi kalau konten itu dibentuk dalam satu tema, ya kan, tematik, ya itu tadi tergantung proporsi tadi, itu akan kembali ya kan ke pemilihannya tadi, apakah itu nanti
maksudnya ke konten hiburan apa berbentuk tadi interview dan sebagainya. Ada sekarang berkembangan ada podcast dan sebagainya. Banyak sekali. Betul, ada konten yang misalkan konten tadi musik ya, ada konten tentang hiburan itu, ya musik itu hiburan maksudnya. Ada konten tentang jalan-jalan traveling kayak itu. Ada juga konten yang sekarang tuh perkembangannya sangat pesat sekali. Seperti konten ngusep dan konten urak. Itu keren loh. Keren. Mancing terus teh ngurak itu bahasa Indonesianya banyak apa ya? Cari belut di sawah. Ya. Itu durasinya 30 sampai 1 jam. Itu saya sempat nonton sampai selesai tanpa kerasa loh. Betul. Ya ternyata nggak seru ya, tapi penasaran nih, ini dapat apa nih? Sekarang dapatnya nukumaha ya, yang gede atau yang kecil belutnya nih. Kalau mancing, dapat ikan yang kayak gimana? Nah jadinya penasaran. Nah itu 1 jam bro, nggak kerasa, kuota habis. Oke, nah pertanyaannya gini, apakah konten itu harus dibikin gimana ya? Kan ada yang kaku, ada yang betul-betul sistematis, ada yang sangat bebas sekali sampai kata-kata kasar yang nggak biasa kita ucapkan di sehari-hari itu di konten mah bebas gini itu bisa sebebas itu bagaimana tuh? Ya sebetulnya aturan mungkin aturan dari konten ini kalau kita bahas YouTube berarti berarti YouTube ya. YouTube aja. Ya YouTube. Ya kan sebetulnya PR dari para konten kreator adalah menyajikan suatu tontonan yang memang bisa bermanfaat ya kan dan menarik sebetulnya. Yang tadi Kang Berben sampaikan kan bisa sampai konten ngurek bisa sampai sejam gitu ya kan, karena ada yang menarik yang ditunggu, viewernya banyak juga kan gitu. Berarti kan ada sesuatu yang memang ditampilkan oleh konten kreator itu yang menarik sehingga si penonton itu tertarik dan nggak sadar nonton sampai selesai kan? Betul. Nah jadi memang PR-nya konten kreator itu tadi sebetulnya membuat suatu itu yang menarik. Terus yang tadi disampaikan apa? Yang ditanyain tadi? Yang tanya itu lupa lagi. Sengaja sih sebetulnya biar dia lupa. Iya, jadinya kawan ngobrol kan itu nanya sini ngobrol ke sana. Iya. Ya, apakah konten itu sebebas itu? Ya. Kasar misalkan terus yang jail yang prank itu sampai jungkir balik naik motor jatuh. Nah, itu kan kalau ditonton sama anak kecil betul. Harus begitu konten itu. Tapi banyak viewer juga ya. Iya. Jadi kalau kita lihat YouTube sebenarnya ada klasifikasi tontonan yang memang YouTube-nya ya. YouTube ya kan karena tadi ada klasifikasi terkait tontonan tadi. Ya, tontonan itu apakah memang buat anak-anak atau yang untuk dewasa. Bisa di ini ya. Betul. Dipilih ya. Untuk anak, buat anak-anak itu ada juga yang untuk dewasa. Nah, sejauh ini kalau saya sih dewasa. Kalau ini agak serius sebenarnya karena memang terkait tadi penggunaan kata-kata kasar dan sebagainya, selama bahwa kata-kata kasar itu tidak diatur ya kan secara hukum ya kan itu diperbolehkan. Tetapi kalau misalnya yang sudah dinyatakan dari hukum ya kan, dari KPAI dan sebagainya lah gitu ya, yang lembaga-lembaga yang berkompeten terhadap itu, ya berarti itu jangan dilakukan oleh konten kreator. Tapi kan buktinya banyak juga. Ya gitu. Kasar begitu, ngomongnya kasar, tidak tersaring gitu kan. Makanya sih memang kalau saya sih jujur aja senang juga nonton, jujur aja senang. Dia pun mau kasar kayak mau bilang-bilang apa gitu tapi senang. Tapi tergantung konteks ya. Iya, tergantung konteks. Senangnya tuh apa? Jadi merasa terwakili gitu. Setuju saya gitu. Jadi sebebas itu ya kalau di YouTube ya? Sebebas itu, cuman tadi hati-hati yang memang harus sesuai dengan kontennya. Artinya bahwa pengungkapan kata kasar itu juga pas dengan mungkin apakah itu canda gitu ya, atau ekspresi yang memang secara spontan. Nggak langsung marah-marah itu kan berarti kan kalau menghujat si A misalkan pernah kejadian kan? Iya. Dia tuh ngomongin ya. Mungkin juga kasar juga, ada yang ngomongin doang, ada yang kasar doang. Yang jelas tidak kurang pantas. Itu betul. Ngomongin presiden misalkan atau pejabat negara atau polisi aparat atau tentara, itu dicari bro. Iya, ditangkap. Ada undang-undang ITE kan gitu loh. Pas lagi ngomongnya galak-galak teh gua pas udah ketangkap nangis terus minta maaf adalah salah satu konten juga. Banyak klarifikasi. Iya, gitu ya. Juga harus hati-hati karena memang tadi
memang sifatnya jangan sampai merugikan orang lain dan merugikan orang lain. Artinya itu apalagi digital ya. Digital ada yang terus di situ iya, sama nggak dihapus. Kalau dilaporin ya siap-siap download jadi bukti. Biarpun kita dihapus sama Betul. kitanya tapi buktinya tetap ada. Betul. Nah, itu bahaya. Jadi memang hati-hati. Jadi bukti ya, barang bukti. Ya mudah-mudahan tadi lah kalau yang berbuat seperti itu ya kalau bisa sama nggak pernah. Banyak lah ya, maksudnya jangan. Diperbaikilah kontennya mungkin ya. Nah sekarang gini, saran dari Pak Farel, ya. konten itu harus bagaimana? Sebaiknya yang bagaimana? Ya. Sebetulnya orang sebenarnya kita nggak makin menggurui karena memang dari para konten kreator juga punya trik masing-masing ya kan. Ada ciri khasnya masing-masing, ada tujuannya mereka masing-masing. Bikin konten itu buat apa? Nah, menurut Pak Farel harusnya konten itu bagaimana? Ya, kontennya itu memang harus menarik ya. Artinya menarik, sesuai jati diri dia gitu loh kan, dan intinya bahwa tidak ada keterpaksaan dalam membuat konten itu. Nah, tetapi memang karena ini sudah menjadi industri, artinya pasti orang sekarang konten kreator membuat survei nih kan, mana sih tema apa yang ini lagi trending, yang paling disukai. Dan sebetulnya ya tadi duplikasi itu ya sama dalam segala hal juga bisa dilakukan sebetulnya. Misalnya si A bikin konten apa menarik, bisa diadopsi, gitu. Itu sebenarnya trik masing-masing konten kreator gitu. Betul. Bisa menampilkan walaupun duplikasi tapi memang yang lebih menarik gitu. Berbeda gitu loh, lebih menarik atau gimana. Sebetulnya itu sih contohnya gini. Kalau yang satu konten yang satu misalkan dia ngaheurian orang, prank teh aja. Dia ngecandain orang nih sampai jatuh, sampai gimana akhirnya ketawa-ketawa. Ada lagi diduplikasi nih sama konten B nih. Konten B dia ngecandain hantu, bro. Hantu bercandain. Pocing. Kintil ini. Ini dilempar sama ember, sama itu kan kasihan ya. Iya. Jadi asalnya tidak ada harkat ya. Tadinya gini, takut sama hantu. Wajar ya, kecil. Awas ada hantu, siunnya. Sekarang menjadi, masa hantu jadi bodoh? Tapi itu mungkin nilai edukasi yang bermanfaatnya, ya kan? Jadi orang yang tidak takut. Jadi nggak takut. Itu mungkin positifnya. Pas lagi nonton YouTube nggak takut. Coba kalau lagi sendiri. Takut juga. Ya isin juga mah. Siapa? Maksudnya gini, itu saking orang mencari bagaimana konten yang pengen menarik tapi berbeda. Jadinya gitu. Cuman ini karena saya kan seorang videografer, fotografer juga. Ada beberapa konten hantu yang bercanda hantu itu mereka adalah settingan. Nah, gua tahu itu hantu tiba-tiba ngilang, muncul hilang, tahu itu settingan. CGI ya. Tapi apapun itu, gua salut. Berhasil. Jadi konten hantu, jalan aja terus. Itu walaupun gitu tetap effort ya. Nah itu kan tetap jadi satu konten. Dan buktinya kan banyak viewernya, banyak yang tertarik, banyak yang nonton, banyak yang nungguin. Soalnya konten selanjutnya dia suka yang kebuka. Belum setelah ini. Belum. Oke, baiklah kalau gitu. Ada satu konten lagi yang banyak juga viewernya, yang banyak disukai, diminati dan ditunggu-tunggu. Itu konten yang gitu ya. Malu sebetulnya. Konten-konten yang contohnya gini, saya pernah nonton nggak sengaja ya, nggak nyari-nyari tak ini apa nih, mancing gitu kan. Saya sering nonton mancing, pas ini mancingnya beda karena gambarnya cewek. Pas dibuka mancing cewek itu, tapi ternyata pengambilan gambarnya bro harus dari atas ya. Jadi kan kelihatan gitu. Semuanya. Kok ini mancingnya gini ya? Jadinya nggak nonton mancing bro, jadi nonton yang lain. Kalau nggak dari atas, angle-nya dari bawah. Dari bawah. Jadinya, nah itu contoh satu konten yang begitu, yang itu ya, itu mancing. Itu banyak yang lain, jalan-jalan di pantai misalkan. Tapi itu sesuai ya kalau jalan pantai ya, memang pakai ini ya. Sesuai sih. Ada lagi yang
masak di dapur, cuman pakai kemeja doang. Kemeja. Kelihatan segala rupanya dong. Oke. Meja doang tipis gitu kan. Suka tapi ya. Jujur sebagai cowok gue suka. Tapi akhirnya ngapain sih? Gitu bukan soal suci ya. Iya. Kok enggak sih tuh tiap hari nonton kayak gitu. Betul. Jadi balik lagi ke tutorial fotografi. Nah, ini kenapa kontennya begitu juga rame? Ya. Apakah memang penonton YouTube itu kebanyakan cowok? Kan cewek juga ada ya. Ya sebetulnya kalau dari survei lembaga kependudukan yang saya tahu memang Dan survei lembaga ya, betul. Itu memang maksudnya jumlah wanita lebih banyak gitu. Karena kan tadi ngaruhnya kenapa kok penonton cowok lebih banyak ya kan gitu loh. Karena memang wanita itu memang menarik. Iya dari dong. Sisi apapun kita kan cowok pasti menarik. dieksplor tuh memang menarik. Mungkin nilai penonton Indonesia masih punya potensi, kulturnya memang suka menonton hal-hal yang seperti itu. Gitu. Masalahnya bukan kultur. Kalau kultur kan budaya ya, kebiasaan dan budaya. Kebiasaan mungkin ya. Kebiasaannya mungkin seperti itu. Tapi ingat mental kita juga di situ agak-agak jujur aja agak turun. Betul. Kenapa? Sering-sering lihat kayak gitu, otaknya agak keganggu. Ya gini bro, yang terpentingnya gitu jadinya. Yang kalau sesuai konsepnya sih yang tadi ya mungkin di pantai gitu kan, di kolam renang gitu kan, dengan mengambil itu mungkin betul nggak ada masalah ya. Tapi masa di hutan gitu kan misalnya, atau di tempat umum misalnya, memang ada bahkan konten yang kalau menurut saya itu kan konten yang akhirnya berambah ke hal yang lain ya. Explore-nya itu ke hal lain. Podcast pun sekarang udah ada banyak yang begini, contohnya gitu, begini. Gitu. Saya pernah ngepoin karena saya cita-citanya waktu itu pernah pengen ke jalan-jalan ke Bali. Jadi ngepoin trip to Bali. Trip to Bali dari ada yang dari Bandung, ada yang from Jakarta. Mereka tuh bikin konten bagaimana jalan ke Bali. Dengan menaiki kendaraan umum. Dari sini ke sini naik apa, dari sini naik apa, dan sampai ke Bali itu mereka renang di pantai. Asik. Tapi kan tujuan saya kan trip to Bali. Dari Bali itu nyampe ke situ terus kemana naik apa, ada yang sewa motor bisa, ada yang naik angkot juga bisa. Dan ternyata ada yang pakai bikininya. Itu mah anggap bonus lah. Karena yang saya pengen tahu tuh bagaimana pantai di Bali. Oh, ini pantai ini. Itu tadi karena sesuai. Sesuai kontennya. Jadi itu mah bukan konten yang sengaja. Betul. Tapi memang kalau di pantai ya bajunya begitu. Betul. Itu tadi anggap bonus ya tambah. Jadi kalau yang sesuai dengan kontennya sih mungkin si penonton atau halayak ramai atau masyarakat itu juga wajar gitu loh. Tapi kadang-kadang ada yang ya tadi lah gitu kan, tergantung kita bagaimana menyikapinya ya. Kalau kita cuma pengen lihat-lihat yang gitu-gitunya itu mah berarti memang tujuan begitu ini. Tapi ya bisa dibilang tadi bukan ini juga, karena itu tersajikan akhirnya otomatis tertonton ya, terlihat gitu loh. Tapi kalau nggak disajikan ya mungkin nggak terlihat bro. Ya gitu. Kalau udah terlihat mah ya nonton aja, nonton dengan baik. Anggaplah itu sesuatu yang biasa lah. Biasa. Karena kita udah dewasa kan. Udah dewasa. Cuman khawatirnya aja ya. Khawatirnya apa? Itu tadi karena memang penonton kita kan sekarang dunia teknologi udah sangat luas. Kemudian walaupun sudah kita batasi tidak menonton buat anak-anak, tapi kan akses tadi ya. Akses itu kan bisa terbuka secara umum. Nah ini yang mungkin akhirnya kembali lagi kan, pernah saya dengar salah satu podcast nyampeinnya bahwa ya itu kembali ke bimbingan orang tua. Memang kembali lagi ya ke orang tua untuk bisa memproteksi lah ya. Jadi saya sarankan pada orang-orang tua, tolong perhatikan apa yang ditonton oleh anak-anaknya. Tolong disetel ke YouTube Kids ya, yang film-film kartun kayak itu pun masih berbahaya. Soalnya saya pernah lihat anak-anak nonton film kartun, potong-potong orang, nusuk-nusuk orang, itu kartun loh. Ya. Nah itu harus dicek dan batasi. Waktu mereka menonton YouTube itu jangan seharian dikasih HP terus keantengan kan terus nggak boleh. Dan batasi. Mungkin ada satu kalau trik secara digital ya. Ada digitalnya. Jadi pertama harus rajin juga kita melihat histori tontonan dari. Iya betul. Jadi cek ya. Cek. Dia nonton apa aja. Betul. Itu bisa diblokir ya? Bisa diblokir. Itu kalau kita menggunakan salah satu provider sebenarnya itu bisa diblokir. Begitu. Nah tapi minimal tadi histori tadi kita bisa ngecek
buat anak kita ya terutama Iya, gitu iya. ya. Nah, jadi harus dikontrol. sampai sejauh mana sih dia tontonan dia Betul. gitu loh. Itu cek history per hari lah gitu loh kan, biar ketahuan tontonannya. Nah betul, tontonan harus yang dikontrol, harus dicek. Dan Betul. buat anak-anak, cek juga apa yang ditonton oleh bapak-bapak. Bukan mentang orang tua bebas, enggak juga sih. Iya, Kita sendiri yang ya, membatasi. membatasi diri. Nah sekarang gini, untuk yang terakhir nih, saran apa yang akan Pak Farel sampaikan kepada viewer-viewer nih? Seperti saya juga Oke. penonton YouTube ya. Saya kalau nggak nonton YouTube sehari, Aduh, iya. kebetulan emang kerjanya iya. kan di depan komputer, Betul, betul, jadi kan betul. internet on. Iya. Sekali-kali kalau lagi boring, ke YouTube dulu nonton Pasti. video klip apa gitu. Nah ini saran untuk penonton YouTube. Untuk penonton YouTube ya. Biar tidak terjerumus ke kayak dia. Ya, saran ke viewers sih sebetulnya kan pandai-pandai memilih konten yang bermanfaat bagi bagi kalian ya gitu ya. Artinya terus bahwa effort yang dibuat oleh konten kreator untuk membuat satu konten itu cukup besar gitu loh. Iya, Jadi betul, hargailah dengan like, share gitu loh kalau itu videonya bermanfaat gitu loh. Kayak memang bagus, memang Betul. suka, apalagi ada manfaatnya kayak gua nonton tutorial. Nah kayak misalnya nonton Ruang Kreasi TV gitu bermanfaat ya share gitu loh, gitu loh. Jangan sampai gini. Masih buat City. Maksudnya gini, kadang gitu loh. Sebetulnya peran tadi ini hal yang tadi yang negatif tadi itu viral, sebenarnya kan karena banyak yang nonton. Betul. Tapi Banyak kalau viewernya. yang nontonnya viewersnya nggak ada, itu mungkin tenggelam sendiri. Soalnya jadi jangan terlalu ditonton juga, jangan terlalu sering ditonton nonton juga. gitu loh. Ya kan ya tontonlah yang bermanfaat kayak Ruang Kreasi TV lah. Iya. Oke, nah itulah mungkin ya yang bisa kita sampaikan dari obrolan ringan nyantai ini. Emang nggak penting. Yang belum like, share dan subscribe channelnya jangan lupa ya teman-teman. Channel ini nih. Ya. Nah, channel ini atau ini nih di sini. Nah, sini. Ya itulah channel Oke. kita pokoknya ya. Dan ada Ruang Kreasi TV di sini. Oke, jadi kesimpulannya adalah tontonlah konten yang bermanfaat dan dengan bijak ya. Betul. Dengan bijak. Apa yang kita butuhkan di YouTube itu ada. Apa yang pengen kita tonton mau tutorial. Pernah soalnya saya pengen cari tutorial benerin seng bocor, genteng bocor, ada bro, ada dan itu memang bermanfaat sekali. Nah mendingan kesana lah. Ya. Karena kan kita memang sekarang informasi-informasi itu lebih gampang. Ya, Dari jadikan YouTube dari sebagai medsos, media informasi yang jadikanlah bijak YouTube ya. media informasi yang bijak. Oke, kita omongin bareng-bareng ya. Jadikannya siap. 1, 2, 3. Jadikan YouTube sebagai media informasi. Sebagai media. Siap. 1, 2, 3. Jadikan YouTube sebagai media informasi yang bijak.